Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat-nikmatnya yang tak terhitung. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita ada dua nikmat yang sangat penting. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Karena banyak orang di luar sana yang sehat namun tak sempat. Dan ada juga orang yang sempat namun dia tak sehat. Tapi alhamdulillah, pada sore hari ini Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian pada bulan Ramadan kali ini. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan ke ruh baginda alam, ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan dijuluki dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dikenal juga dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Disebut juga dengan Syahrul Sabar, bulan penuh kesabaran. Disebut juga dengan Syahrul Taubah, bulan penuh ampun. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan dua tahun yang berbeda. Yang pertama tahun Hijriah dan yang kedua tahun Masehi. Dua tahun ini memiliki angka yang berbeda. Kalau tahun Masehi sudah sampai 2023, sedangkan tahun Hijriah masih 1444. Ini merupakan tahun yang berbeda. Tahun Masehi dihitung dari kelahirannya Nabi Isa, sedangkan tahun Hijriah itu dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Pada saat zaman Nabi, tahun Hijriah belum dibentuk. Tahun Hijriah dibentuk ketika zamannya Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar mendapati dokumen atau surat, yang dalam surat atau dokumen itu terdapat kalimat Sya'ban. Kalimat Sya'ban. Umar heran, ini Sya'ban yang akan datang, Sya'ban yang sekarang, atau Sya'ban yang telah lalu? Karena kebingungan inilah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat. Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk melakukan musyawarah. Kata Umar, bagaimana kalau kita bentuk tahun Islam? Bagaimana kalau kita bentuk tahun Islam? Kemudian para sahabat ada yang menjawab, wahai Umar, baik kita bentuk tahun Islam. Mulai perhitungannya kita hitung dari zamannya Nabi lahir, pada saat Nabi lahir. Namun pendapat ini dibantah, karena pada saat Nabi lahir maksiat masih banyak, perzinaan di mana-mana, minum khamar masih banyak. Kemudian pendapat yang kedua, sahabat mengatakan, wahai Umar, bagaimana kalau kita hitung tahun baru Islam dimulai pada saat dari Nabi meninggal? Pendapat ini dibantah, karena seandainya tahun Hijriah itu, tahun baru Hijriah, kita peringati pada saat Nabi meninggal, waktu Nabi meninggal, tentu ini akan menjadi sedih.
kita akan selalu mengingat kematian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini ditolak. Kemudian dalam suatu hikayat, suatu cerita, Ali mengatakan, Umar, bagaimana kalau kita bentuk tahun Hijriah, perhitungannya dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena pada saat Nabi hijrah, umat Islam sudah mantap, akidahnya sudah mantap, sudah hebat umat Islam. Maka setuju Umar dan para sahabat yang lain, maka dibentuklah tahun baru Islam yang perhitungannya dari hijrah Nabi dari Mekah ke Yasrib, sekarang namanya Madinah. Jadi di zaman Nabi tahun Hijriah belum dibentuk. Makanya Nabi itu lahir masih hitungan Masehi, 507 Masehi, dan di tahun Fil, tahun gajah. Karena pada saat Nabi lahir, Raja Abraha membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kesimpulannya, tahun Masehi dihitung tanggal pertamanya dari lahirnya Nabi Isa, sedangkan tahun Hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dalam tahun Hijriah terdapat 12 bulan. Quran surah At-Taubah ayat 36. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Di antara 12 bulan ini ada satu bulan yang Allah berikan kemuliaan. Ada satu bulan yang Allah berikan kemuliaan yang tak dimiliki bulan-bulan yang lain. Bahkan menurut Muhammad bin Husain Ya'qub dalam kitabnya Asrar al-Muhibbin fir Ramadan, Muhammad bin Husain Ya'qub menganalogikan, bahasa kitanya beliau menyerupakan kemuliaan Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lainnya sama dengan kemuliaan Nabi Yusuf dibandingkan 11 saudara-saudara yang lainnya. Jika Nabi Yusuf itu 12 bersaudara, tahun Hijriah juga punya 12 bulan. Di antara 12 bersaudara Nabi Yusuf yang diangkat menjadi nabi dan rasul, dan Nabi Yusuf orang yang paling dimuliakan di antara saudara-saudaranya. Begitu juga dengan Ramadan. Di antara 12 bulan tadi yang kita sebutkan, ada satu bulan yang Allah berikan kemuliaan, ada satu bulan yang Allah muliakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Setidaknya ada 3 kemuliaan bulan Ramadan yang bisa kita rasakan. Yang pertama, pada bulan Ramadan Allah mewajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga seperti orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanan juga mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Namun dalam berpuasa Rasul sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Kam min shaimin, betapa banyak nanti orang yang berpuasa, laisa lahu, dia tak mendapatkan apa-apa min siyamihi, dari puasanya, illal ju'i wal atas, kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Ini menjadi wanti-wanti bagi kita. Banyak orang yang puasa namun tak sholat. Banyak orang yang berpuasa namun tak bisa menjaga pandang. Kemudian kemuliaan yang kedua, pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran, seluruh kitab samawat, Taurat, Zabur, Injil Allah turunkan pada bulan Ramadan. Bahkan Al-Quran pun Allah turunkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, pada bulan Ramadan kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk sholat sunnah tarawih. Man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan pada malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Untuk tarawih, yang mengerjakan 20 rakaat silahkan, yang mengerjakan 8 rakaat silahkan. Kita di Indonesia asik bertengkar masalah rakaat, sampai kita lihat di Mekah sekarang sudah 13 rakaat. Ini sebenarnya bagi kita suatu pelajaran.
Di zaman Nabi kalimat tarawih itu belum ada. Kalimat tarawih itu sesudah Nabi wafat baru ada. Sesudah Nabi wafat baru ada. Karena tarawih ini maknanya santai. Karena para sahabat sesudah sholat 4 rakaat ada yang istirahat, ada yang berzikir kemudian melanjutkan sholat tarawih selanjutnya. Makanya disebut tarawih karena santai. Makanya dalam hadis Nabi, mangqoma Ramadan, orang yang mendirikan orang yang sholat qiyamul lail. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.